Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium yang biasa disingkat adalah K3 dan laboratorium yang aman. Pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja, secara umum pengertiannya adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengertian filosofisnya, upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil kerja dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang pada intinya dari pengertian ini kita bisa menarik kesimpulan K3 adalah ilmu yang berguna untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga masyarakat bisa menghasilkan karya dan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Menurut WHO, K3 adalah meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerja, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya, dan risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Inilah pengertian K3. Itu kita bisa mengambil tujuan ya dari K3 ini. Yang pertama adalah melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan alatnya itu bisa digunakan secara aman dan juga efisien. Masalah K3 yang pertama adalah keselamatan dan keamanan. Itu menyangkut unsafe condition, di kondisi yang tidak aman. Misalkan seorang praktikum atau seorang pekerja kondisinya sakit ya, maka termasuk unsafe condition. Yaitu kalau misalkan sakit yang sudah tidak bisa dikontrol lagi, sebaiknya tidak melakukan praktikum. Dan unsafe action ini melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Misalkan merokok saat praktikum. Nah, ini kita tidak boleh merokok dalam saat praktikum. Ataupun tidak menggunakan APD, alat pelindung diri, tidak pakai jas rem. Unsafe action. Atau accident yang tidak kita perhitungkan sejak awal. Dan near miss yang berikutnya adalah accident, kecelakaan. Kita sudah memakai karena sudah dengan prosedur kan di sana dalam percobaan. Oleh itu harus ada K3 ini. Kesehatan terkait narkoba, bahan-bahan yang minum-minuman yang mengandung narkoba. Nah, ini boleh nggak merusak kesehatan. Stres. Nah, kemudian burnout ini adalah stres yang tinggi akibat beban pekerjaan yang berat, yang tidak kunjung selesai, dan melakukan pekerjaan mengalami kesalahan terus-menerus sehingga
ya, dia merasa pikirannya sudah buntu ya, stres ya. Ini berbahaya kalau dia ketika melakukan pekerjaan. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, salah satu cara agar tidak terjadi kecelakaan, ya, maka menggunakan prinsip ketiga. Salah satunya adalah laboratorium yang aman. Bagaimana kita menciptakan laboratorium yang aman? Sehingga dalam bekerja meminimalisir, mencegah terjadinya kecelakaan. Kenapa kita harus meningkatkan kesehatan kerja di lab? Apa keuntungannya? Menciptakan lingkungan yang aman akan mengurangi resiko kehilangan staf. Ya, apalagi kalau misalkan industrinya industri yang berbahaya, industri amonia, yang ketika terpapar amonia ya bisa kekurangan oksigen. Kemudian mengurangi resiko kehilangan alat dan bahan kimia. Ya. Kalau kita tumpah misalkan, kita misalkan pecah nanti alat yang ada di sini ya di lab, ya, apalagi di lab itu kebanyakan dia bahannya adalah bahan berbahan dasar kaca. Apakah ada aturannya? Pasti ada. Aturannya adalah area kerja itu harus bersih dari sampah. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di lab dan tidak licin, higienis. Berikutnya adalah mengikuti prosedur KK. Apa itu? Dilengkapi grounding, lampu penerangan, tidak boleh gelap, APAR ya. APAR ini alat pemadam kebakaran, emergency shower, iWash, kotak P3, pintu darurat, telepon darurat. Penanganan limbah adalah dengan cara lemari asap. Nah, ini tidak licin. Jadi hendaklah mengetahui kalau ada yang di lab itu ada air di lantai, hendaklah segera dikeringkan agar tidak bersih dari pecahan glassware. Ya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum harus membersihkan. Hendaklah di lab tidak boleh ada pecahan-pecahan kaca. Pintu darurat, tanda harus jelas, informasi menuju pintu keluar terdekat. Dilengkapi emergency lighting atau lampu darurat. Jangan dikunci, jadi pintu darurat itu jangan dikunci. Ya. Kalau misalkan itu daruratnya dikunci, tiba-tiba ada masalah, ya ternyata kunci pintu daruratnya itu tidak terbawa, sama saja. Jadi pintu darurat itu tidak boleh dikunci. Bebas dari barang yang menghalangi. Tas ya. Tasnya diletakkan di bawah atau dekat meja lab itu menghalangi kita dalam praktikum. Langsung berhubungan dengan tangga darurat. Atau misalkan pintu daruratnya itu di sampingnya ada bahan-bahan yang kertas kardus-kardus yang banyak sehingga sulit untuk keluar. Nah ini Pak, ini tidak berfungsi optimal pintu darurat. Lemari asam, saluran gas harus tahan api. Harus dipastikan fungsi pintu tip vertikal tidak jatuh. Pintu tipe horizontal mudah dibuka. Jendela lemari asam dipastikan berfungsi baik, bukan tempat menyimpan bahan kimia. Meja kerja di lab. Yang pertama adalah ada tempat cuci. Tempat cuci ya,
ada tempat cuci di sini. Kemudian ada tempat menggantung peralatan eksperimen. Kita bisa setelah membersihkan, kemudian menggantung alat eksperimen di sini. Kemudian keranjang sampah. Ada keranjang sampah. Kita biasanya membuang tisu ya, ataupun bahan-bahan yang bahan-bahan alam yang kita telah gunakan, kita langsung bisa buang di keranjang sampah. Kemudian permukaan meja itu harus tahan terhadap asam. Ini meja. Permukaan meja harus tahan asam, dilengkapi dengan bibir meja. Ya. Minimal, jarak kerja itu 1 meter. Ya. Kalau terlalu sempit, ini kesulitan kita dalam praktikum. Minimal 1 meter. Semakin luas, semakin bagus. Ruang kerja akan semakin besar. Meja kerja lab dilengkapi dengan bibir meja, bahan laminate atau keramik komposit, dilengkapi saluran pembuangan, instalasi listrik dilengkapi dengan ground agar tidak terjadi korsleting, ya. Dilengkapi dengan saklar on off, memiliki sumber listrik darurat emergency power. Saluran pembuangan air tidak membuang zat kimia berbahaya ke saluran pembuangan air. Kadangkala kita itu yang belum tahu ya, ini membuang di wastafel, ya, di saluran pembuangan air. Ini tidak diperbolehkan karena ya, bisa bereaksi nanti di dalam saluran pembuangan air tersebut, ya, bahan-bahan yang kita telah buang itu. Misalkan kalau natrium yang sifatnya sudah meledak kena air, maka luar biasa di saluran pembuangan akan terjadi ledakan nanti. Jadi jangan sekali-kali membuang zat kimia berbahaya ke saluran pembuangan air. Dibuanglah di tempat yang telah disediakan. Dilengkapi dengan ventilasi, exhaust blower dan filter. Uap yang keluar dari zat kimia harus ditarik ke ventilasi. Karena ciri-ciri, salah satu ciri reaksi kimia itu timbulnya gas. Gas ini agar tidak terpapar oleh praktikan, maka harus dikeluarkan, ditarik melalui ventilasi. Peralatan keselamatan kerja apa? Nah ini APD, ya, protect yourself at work. Terus checklist, ya, checklistnya apa? Apa yang kita gunakan ketika di industri adalah pertama topi, ya, atau helm pelindung. Kemudian air plug telinga, ya, untuk mencegah kebisingan. Kita lihat di industri, suara pabrik itu sangat kencang. Dengan adanya penutup telinga, kita mengurangi suara bising itu. Yang berikutnya adalah safety glasses, kacamata pelindung. Kacamata pelindung agar misalkan ada cairan kimia dalam alat produksi yang terciprat, ya, mengenai mata kita terlindungi, ataupun yang lainnya. Karena mata itu rentan, ya, rentan dikenai sesuatu hal yang berbahaya. Kita atur masker, jadi pelindung hidung dan mulut kita.
apalagi di perusahaan pembuatan amonia yang gasnya sangat menyengat dan bisa membuat kita pusing kalau misalkan terpapar. Yang insya Allah saya ketahui setelah 15 menit kalau kita terpapar amonia bisa pingsan, ya, kalau lama-kelamaan bisa meninggal. Wear your gloves, ya. Tangan, sapu tangan. Wear long pant, ya. Terus baju, ya. Atau kalau kita di lab, kita pakai baju praktikum. Kemudian safety shoes, ya. Jadi alat pelindung diri ini ketika kita di lapangan. Emergency shower. Emergency shower ini memiliki kualitas standar air minum. Debitnya 30 liter per menit. Ya. Tidak boleh kurang. Ya. Aliran tidak berhenti otomatis, harus dilakukan cek rutin. Emergency shower ini misalkan ketika terjadi kebakaran, ya, kita bisa langsung mengambil tindakan, ya, dengan memberikan air. Misalkan tangan kita terkena asam sulfat, kita langsung mata kita misalkan terkena gas amonia, harus dilakukan cek rutin sebenarnya. Yang berikutnya adalah pembasuh mata. Berfungsi dapat diset sehingga tepat dengan posisi mata. Jangan menggunakan botol steril yang sudah dibuka, segera ganti dengan botol baru yang masih steril. Di pembasuh mata. Pertolongan pada korban. Jika terjadi insiden, maka tenangkan korban. Apabila terjadi korban kebakaran, adalah korban untuk tidak panik, ya. Jadi, dan berlari sehingga menyebabkan api terbakar. Kita tahu api itu bisa lebih besar ketika terkena oksigen. Semakin berlari-lari, maka oksigen akan semakin banyak di dalam tubuh, di sekitar manusia tubuh. Maka itu akan semakin besar. Terus tenangkan, ya, dan tidak berlari-lari. Rebahkan korban di lantai dan selimuti dengan baju tahan api atau jasret. Bahan kimia dapat masuk ke dalam tubuh, ya, melalui 3 cara. Yang pertama adalah penghirupan, tertelan, penyerapan lewat kulit dan mata. Jadi kita bisa melalui hidung, ya, melalui mulut ketika tertelan, atau lewat kulit dan mata kita. Ya, harus kita perhatikan ini. Paling sering kontaminasi yang diterima tubuh melalui penghirupan. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal ini. Kalau misalkan ini sering kita tingkat frekuensinya itu semakin besar, kita hirup setiap hari, maka dalam tubuh akan semakin banyak, akan bertambah dan bisa menyebabkan kita akan berbagai jenis kecelakaan. Kecelakaan yang sering terjadi adalah terluka karena glassware, kaca, bahan-bahan kimia, alat kimia yang banyak dasar kaca. Kita luka karena kaca itu sehingga melakukan terjadi pendarahan, mengeluarkan darah, terbakar oleh api, terbakar karena asam atau basa. Terbakar ringan, dinginkan air dengan air selama 10-15 menit. Jadi bukan air dingin, ya, tapi air biasa, kemudian dimasukkan selama 10-15 menit. Oleskan. Bagaimana kalau terbakar parah? Oleskan antiseptik dan segera konsultasi ke dokter. Dioleskan antiseptik agar tidak terjadi oleskan antiseptik, ya,
agar mikroba-mikroba yang ada di udara tidak terkontaminasi dalam kulit ataupun yang sakit itu, dan segera konsultasi ke dokter. Bakar karena asam, oleskan polietilen glikol 400 ya. Luka ringan, segera tutup luka dengan plester. Jadi tutup dengan plester ataupun kita bisa lakukan dengan tangan kita. Jadi ditutup ya, ditekan ya, 5 menit 10 menit ya, sehingga luka tutup, darah tidak keluar lagi. Ini luar biasanya tubuh manusia, dan karena ada sel darah putih yang menutup, sel trombosit ya, keping darah yang bisa menutup luka kita. Luka berat, olesi antiseptik dan segera tutup dengan plester untuk menghindari pendarahan yang lebih banyak. Nah, contohnya terbakar oleh HF, hidrogen hidrofluorik, hidrogen fluorida, sekitar 4 cm. Apa yang dilakukan? Oleskan kalsium gluconate ke kulit. Ada yang gel, ada yang larutan, ada yang ampul. Ini kalau misalkan untuk misalkan tidak terjadi kebakaran HF, tetap menggunakan kalsium gluconate ini tidak masalah dalam tubuh untuk jaga-jaga. Inilah cara pembuatannya. Didihkan 5 gram kalsium gluconate di dalam 80 ml air destilasi panas, tambahkan 10 gram gliserol bubukan 5 gram TM C600 untuk mengembangkan di dalam larutan yang panas. Stabil untuk 6 bulan simpan di tempat yang dingin. Penanganan kebakaran, prosedur evakuasi, segera keluar ke tempat yang aman. Jadi segera keluar ke tempat yang aman. Biasanya ada tanda titik kumpul ya, seperti ini. Jadi kita bisa menuju ke tempat yang memiliki simbol seperti ini. Dahulukan dan bantulah orang yang cacat. Jangan gunakan elevator ya. Mengapa? Kalau elevatornya kemudian berhenti, kita akan kesulitan untuk keluar ya. Jadi jangan gunakan elevator ya. Kita menggunakan tangga. Jangan berlarian atau panik. Segera turun menuju tempat yang terbuka. Pergilah ke assembly point. Nah, assembly point ditandai dengan simbol ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Tetap semangat ya. Insya Allah akan ada video-video berikutnya yang lebih menarik lagi. Tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.